Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad alladhi arsalahu rahmatan lil alamin khataman nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in min yawmina hadha ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabiy wa ahli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya, karena berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat keberkahan di dalam umur. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala masih izinkan kita sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, sampai pada detik ini. Kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di Masjid Jami Luar Batang ini, di magam daripada Sayyidina Habib Imam Kutub Sayyidina Habib Husain bin Abi Bakar al-Idrus wa tilmidu Haji Abdul Qadir. Oleh karena itu, setiap kita bacakan Fatihah kepada sahibul hadrah, sahibul wilayah wal maqam, Sayyidul Habib Imam Kutub Sayyidul Habib Husain bin Abi Bakar al-Idrus, maka jangan pernah lupa untuk membacakan juga kepada muridnya beliau yang selalu senantiasa mendampingi beliau semasa hidup beliau, itu Haji Abdul Qadir. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salawat serta salam adalah kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga ahli baitnya Rasul, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada istrinya, kepada zuriyah, keturunan yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sampai pada saat ini. Mudah-mudahan kita pun juga menjadi bahagian daripada umat-umatnya Rasul yang insyaAllah mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan akhirat mahbub Fadilatul Habib Sayyidul Habib Husain ibn al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, mata Allah bituli hayati wa kathara Allah ta'ala amthalu insyaallah. Amin. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meneruskan apa-apa yang telah dijalankan oleh ayahandanya beliau, karena ayahandanya beliau adalah merupakan salah satu mutawalli di masjid di magam daripada Habib Husain bin Abi Bakar al-Idrus, ayahnya beliau. Jadi kalau yang sekarang, mutawalli yang sekarang
adalah Habib Husin bin Hasan Al-Idrus, maka sebelumnya beliau adalah ayahandanya beliau. Makanya kita sama-sama doakan beliau, ya. Mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah, diberikan keberkahan umur oleh Allah, melanjutkan apa-apa yang telah diwasiatkan selama ini oleh ayahnya beliau. Karena ayahnya beliau berkhidmat di Masjid Luar Batang ini berpuluh-puluh tahun. Kalau saya nggak salah, sampai akhir umurnya beliau berusia 78 tahun, 78 tahun, 79 tahun, sampai akhir umurnya berpuluh-puluh tahun. Begitu pula juga daripada ibundanya beliau. Alhamdulillah, kedua-duanya berkhidmat di masjid ini, berkhidmat kepada Sahibul Maqam Sayyid Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan sir wal asrar, mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Insyaallah ya rabbal alamin. Begitu pula ada Abdullah Sayyid Habib Abi Bakar Ibn Habib Saleh Ibn Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus, mata Allah betul hayati wa kathar Allah ta'ala kami insyaallah. Beliau Habib Abu Bakar ayahandanya juga salah satu yang berkhidmat juga di Masjid Jami Luar Batang, di Magam Sayyid Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus, termasuk juga saudara-saudara dari ayahandanya beliau, termasuk juga kakeknya daripada beliau Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memandang wajah-wajahnya beliau ini yang menyambung insyaallah sampai pada akhirnya Sayyidina Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus, sampai kepada Hadratil Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, jangan pernah kita putus apa-apa yang sudah dijalankan oleh orang-orang tua kita, oleh para masyayikh kita, oleh para guru-guru kita. Jalankan itu semua dengan keistiqomahan. Insyaallah kita semua mendapatkan sir wal asrar, mendapatkan keberkahan daripada Sahibul Maqam Sayyidina Habib bin Imam Habib Husin bin Abi Bakar Al-Idrus. Itu pula ada Sayyidina Habib Faqih bin Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, mata Allah tuli hayati. Itu pula ada Habib Abdul Rahman As-Sakaf, mata Allah tuli hayati. Hadirin jamaah Masjid Jami Luar Batang yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi al-lailah, lailah sa'idah, lailah barakah, lailatul Jum'ah, wa munasabah di lailah Jumat Kliwon. Ini adalah merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan oleh para ajdad, kakek-kakek kita semua, orang-orang tua kita, guru-guru kita semua, dari masa dari waktu ke waktu. Terus alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, tradisi yang semacam ini masih tetap terus berjalan, masih tetap terus terpelihara. Insyaallah mudah-mudahan ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Walaupun memang di saat ini memang masih dalam suasana peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih banyak maulid termasuk juga di malam Jumat ini saya juga ada undangan juga. Akan tetapi begitu
saya diminta oleh beliau untuk hadir di masjid Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus ini, maka saya mengutamakan daripada sahibul imam min kutub Sayyidina Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus. Jadi insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita dan duduknya kita disaksikan oleh beliau. Dan semua yang menjadi niat-niat kita, hawaijina, jami' niyatina insyaallah maqbul indallah. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala biwasilah daripada Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, insyaallah Allah istajib doanya insyaallah. Dengan wasilah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan manba'. Ini luar batang adalah merupakan sumber dari nazarahnya auliya wassalihin, dari para auliya wassalihin. Bagaimana kalau kita buka sejarah, ya, bagaimana para ulama-ulama kita terdahulu, para habaib-habaib kita terdahulu, bagaimana Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, begitu luar biasa. Bagaimana caranya para habaib kita untuk mensyiarkan daripada peninggalan Sayyidina Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus ini, disyiarkan oleh Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, termasuk juga Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saddaf Barsi, termasuk juga Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, termasuk juga Habib Ali bin Husain Al-Attas, dan masih banyak lagi para habaib-habaib auliya as-salihin yang lain-lainnya semua. Bagaimana caranya untuk mensyiarkan daripada peninggalan Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus, daripada yang menjadi manba' fi Jakarta wa ma haulaha, yang menjadi sumber yang ada dari para ulama, para habaib kita di Jakarta dan sekitarnya. Makanya Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus ini, sahib maqam ini menjadi pakunya Jakarta. Semua kalau kita lihat ya, bagaimana sejarah itu, semua para ulama, para habaib kita berkumpul di tempat ini. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi bahagian orang yang bisa ikut ada di dalamnya, insyaallah. Disaksikan kita oleh para auliya shalihin yang lainnya semua menjadi saksi akan hadirnya kita, wujudnya kita di majlis ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladziina aamanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'azim. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menjadi kebanggaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendapatkan cahaya daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cinta dengan dzurriyyahnya baginda Rasulullah. Kita cinta kepada mereka semua. Dan ini menjadi saksi nanti. Ini menjadi hujjah kita amama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di hadapan Rasul. Maka kecintaan yang kita tanamkan selama hidup kita di dunia nanti bakal menjadi hujjah di hadapan hadratil Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu waladi Adam
fa inna asabatahum li abihim ma khala walad Fatimah fa inni abuhuma wa asabatuhuma. Ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tegaskan, ingatkan kepada kita semua. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu waladi Adam, ketahuilah bahwa sesungguhnya anak-anak cucunya Adam alaihi salatu wassalam, fa inna asabatahum li abihim, maka mereka semua menggariskan garis keturunannya tersebut li abihim, kepada ayah-ayahnya mereka semua, kepada bapak-bapaknya mereka semua. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ma khala walad Fatimah. Akan tetapi lain halnya, beda halnya biwalad Fatimah, dengan anak-anaknya Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha warḍaha. Lain halnya, beda halnya, tidak bisa disamakan dengan anak-anaknya Fatimah putriku, tidak bisa. Jangan coba-coba disamakan anak-anaknya Fatimah, cucu-cucunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan, saudara, jangan pernah disamakan. Fa inni abuhuma, ketahuilah, jikalau seandainya anak-anaknya Fatimah Zahra, fa inni abuhuma, maka aku yang langsung menjadi ayah-ayahnya mereka. Aku yang langsung menjadi ayahnya Hasan, aku yang langsung menjadi ayahnya Husain, aku yang langsung menggariskan garis keturunan mereka semua langsung dinisbatkan kepadaku. Walaupun secara zahir bahwa baginda Rasulullah adalah kakeknya, akan tetapi dari segi keturunan langsung dinisbatkan kepadaku. Fa inni abuhuma, maka aku yang menjadi ayahnya Hasan, aku yang menjadi ayahnya Husain, wa asabatuhuma, dan aku yang menjadikan garis keturunan penerus zuriyah dari anak-anak cucu-cucu mereka semua. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku yang menjadi datuknya mereka semua. Aku yang menjaga, aku yang melestarikan daripada zuriyah anak-anak cucu mereka semua, karena mereka adalah bahagian daripadaku, karena mereka adalah darah-darahku. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, sampai saat ini, sampai detik ini, kecintaan kita, mahabbah kita kepada Ahlul Baitin Nabi, kepada zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demi Allah tidak akan pernah berubah. Apapun, segala macam sesuatu apapun yang berusaha untuk menghilangkan daripada zuriyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap istiqamah kita di dalam kecintaan kita kepada mereka semua. Dan ini yang bakal menjadi hujjah kita amama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah mudah-mudahan
Kita semua pada akhirnya kumpulkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendapatkan ridha dari baginda Rasulullah, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita doakan kepada saudara-saudara kita, ikhwanul muslimin, ikhwanul mu'minin. Dan ini juga yang saya ingatkan kepada para ulama-ulama kita yang lainnya, agar setiap waktu, setiap saat, dalam setiap kesempatan kita, jangan pernah kita lupakan untuk selalu dan senantiasa kita mendoakan saudara-saudara kita, ikhwanul muslimin mu'minin fi Palestina, karena itu adalah merupakan bahagian dari keimanannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dihabisi oleh bangsa terbejam, terkutuk, bangsa Israel, bangsa Amerika, bangsa yang paling durjana di muka bumi ini, di dunia ini, itu mereka saudara-saudara kita. Itu bahagian keimanannya kita kepada Allah. Nabi SAW ingatkan, kama qala Nabi SAW, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingatkan kepada kita yang masih punya iman, ya, yang masih punya rasa takwa kita kepada Allah. Maka Nabi ingatkan kepada kita ini sebagai umat-umatnya yang masih ngakuin bahwa Rasulullah sebagai Nabi dan Rasulnya. Idza ra'a minkum munkaran, kalau seandainya kalian semua daripada umat-umatku, ra'a minkum, kalian semua lihat, kalian semua tahu mungkaran, sesuatu kemungkaran, sesuatu kekejian, sesuatu kebiadaban, falyughayyirhu biyadihi. Maka yang masih punya iman, yang masih punya takwa kepada Allah, yughayyirhu biyadihi, maka rubah daripada kekejian, kemungkaran, kebiadaban, kebengisan tersebut biyadihi, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Dia punya kekuasaan, dia punya power. Maka gunakan kekuatannya tersebut untuk amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau seandainya dia nggak mampu, dia bukan orang-orang yang berada di sana, fa bilisani, maka dengan lisan yang dia miliki, yang Allah udah kasih karunia, nikmat lisannya tersebut, maka jadikan lisannya dia untuk membela umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa in lam yastati, kalau seandainya sudah dengan kekuatannya dia nggak mampu, dengan lisannya pun dia nggak bisa, nggak mampu, nggak bisa dia berkata-kata, nggak bisa dia berucap, nggak bisa dia membela, fabigalbe, maka yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fabigalbe, maka dengan hatinya, dengan hatinya saja. Akan tetapi jikalau seandainya bisanya dia cuma dengan hatinya saja, mengingkari dalam hatinya saja, tidak bisa dia berucap, tidak bisa dia bergerak, tidak bisa dia menyumbang, tidak bisa dia membela secara zahir dan
Wadzalika aful iman. Maka itu adalah tingkatan keimanan yang paling rendah indah Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman yang udah paling bawah, iman yang paling rendah. Syukur-syukur gak hilang keimanannya dia kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau masih ada yang bela mereka-mereka semua, yang masih ada makan di tempat-tempatnya mereka, yang masih nguntungin mereka-mereka semua, zalim iman itu, hilang keimanannya dia kepada Allah, hilang keimanannya dia kepada Allah. Uang yang Allah telah berikan kepadanya, justru dia sumbangkan, dia berikan keuntungan kepada tempat-tempat usaha mereka, tempat-tempat makan mereka. Demi Allah, mereka semua bakal dituntut di hadapan Allah. Saudara, amal saya sedikit, saudara. Ibadah saya sedikit, jauh dari datuk saya Rasulullah. Saya nggak mau kalau amal saya sedikit, ibadah saya sedikit, justru saya nabung dosa, saudara, nguntungin mereka semua. Lihat umat Islam ini, ya, besarnya mereka, berjayanya mereka, menghabisi umat Islam, membumi hanguskan, menghilangkan satu bangsa, satu negara. Itu ambil dari kita, saudara. Keawaman kita, kebodohan kita, kejahilan kita, kita untungin mereka. Kita makan di tempat-tempatnya mereka, kita sumbang mereka. Berarti kita ikut andil dalam pembunuhan, pembantaian, pemusnahan massal saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan Allah SWT ampuni dosa kita karena keawaman kita, kejahilan kita selama ini. Mudah-mudahan Allah ampuni, saudara. Tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal an fasalidan, dari semenjak saat ini fasalidan sampai seterusnya. Jika seandainya kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, maka laksanakan yang hak dan jauhi yang batil tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma al yahud wal nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma qtul juyusal israiliyin ya Rabb. Allahumma qtul juyusal amrikiyin ya Rabb. Allahumma ahlik israiliyin ya Rabb. Allahumma ahlik amrikiyin ya Rabb. Allahumma ahdim israiliyin ya Rabb. Allahumma ahdim amrikiyin ya Rabb. اقتلهم يا رب قتلا شديدا يا رب. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين ويا ذا القوم ذي المتين. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد بحق سيدنا محمد وآله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول العفو والصلاح والرضا بالله. اللهم اعفك إلى الطريق هكذا مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين. والمسلمين أجمعين يا رب اسمع